Bismillahirrahmanirrahim. Illa hudratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاضل الثاني واختصار الشيخ محمد نواف بن الجاوي شهاب الدين أحمد قالني لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali di malam Jumat yang insyaallah penuh keberkahan. Mudah-mudahan niat kita hadir semua di pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'ata asyarah. Maqalah yang ke-17. Ila Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dikatakan, Tuba beruntunglah, ay al-khairu al-kathir. Ay maksudnya adalah al-khairu al-kathir, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Jadi beruntunglah orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik. Siapa dia? Liman kana akhluhu amir. Li bagiman siapa orang kana yang ada akhluhu akalnya amira menjadi pemimpin. Bi ayyak tadi bi muradin aklihil kamil. Maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan akalnya itu akal yang sempurna, yang menjadikan akalnya itu pimpinan pada dirinya gitu. Menjadi pimpinan pada dirinya sendiri.
dengan akal tentunya akal yang sehat. Wa hawahu, dan hawa nafsunya asiran. Asiran ini nafsunya itu menjadi tawanan atau yang pada nafsunya tuh di penjara gitu. Ai wa hawahu ai mailana nafsihi ila ma la tashtahi min ghairi da'iyati syar'i. Maksudnya adalah mailana nafsi, kecenderungan dirinya kepada sesuatu ma la tashtahi, yang diinginkan min ghairi da'iyati syar'i, daripada selain dorongan syariat. Asiran di penjara, ai mamnuhan min dzalik. Maksudnya adalah mamnuhan, sesuatu yang dilarang dari hal tersebut. Jadi orang yang akalnya itu lebih mengomandoi nafsunya itu, maka orang itulah orang yang beruntung. Hampir kebanyakan orang itu lebih mementingkan hawa nafsunya kebanding akalnya. Ketika dia mau berbuat segala sesuatu, itu kadang-kadang nggak dipikirin dulu. Tidak dipikirkan dulu mana banyak manfaatnya atau mana banyak mudaratnya. Tapi kebanyakan daripada kalau iman kita tidak didahulukan, akhirnya nafsu lah yang dibesar-besarkan. Sama halnya kayak kemarin yang makalah ke-16 itu. Apa kemarin itu? Wa inna man ahaba syai'an wa huwa abduhu, gitu ya. Maka sesungguhnya orang yang cinta terhadap sesuatu, wa huwa abduhu, maka dia itu jadi hamba. Hamba daripada sesuatu yang dicarinya. Dengan kendali nafsu. Jadi tinggal bagaimana kita mau dikendalikan oleh nafsu atau mau nafsu itu yang kita kontrol, atau nafsu itu yang betul-betul menjadi anak buah kapal kita. Contohnya gini, kalau kita berlayar itu ada yang disebut ABK, anak buah kapal. Katakan kalau anak buah kapal itu menjadi nafsu, si apa yang di komandan itu sebenarnya nakoda itu adalah akal kita, maka insya Allah aman hidup kita. Kenapa? Nakoda yang tahu di depan itu ada kara. Nakoda tahu di depan itu ada musuh. Nakoda tahu yang melihat di depan itu ada gunung es. Si ABK akan merespon perintah nakoda. Si ABK akan nurut kalau kata pimpinannya belok ya. Kanan, kiri. Si nakoda, si ABK mah ngikutin. Jadi si nafsu ini katakan ABK-nya. Kalau kata akal pimpinannya lurus, dia akan lurus. Jangan, itu mah hak orang. Jangan main pacul aja. Gitu. Jangan, itu mah kita bohongin orang. Rumah jelek dibilang bagus. Jangan, itu mah ngerugiin orang lain. Seperti itu. Kalau ini dibalik, baru nih parahnya. Baru lah akan sengsara kita sebagai manusia. Nafsu jadi pemimpin, akalnya yang dikucilkan. Nafsu aja yang mantau tuh. Keinginan terus. Ya. Tanah orang dimakan. Tuh. Hak orang disikat.
teman dikhianatin. Akhirnya ramai sekarang jangan berharap sama manusia. Ya memang manusianya itu juga sih yang banyak resenya akhirnya. Kepercayaan yang kita berikan dikhianatin. Ini dia. Makanya memang jangan percaya sama manusia. Ke Allah baik. Itu dia. Ya. Liman kana akuhu amiran wa hawahu asir. Wa wailun. Dan celakalah ay halaka syadidun. Maksudnya adalah kehancuran yang sangat. Kehancuran yang mega dahsyat. Syadid. Siapa? Liman kana hawahu amiran. Liman siapa orang kana ada hawahu amiran yang menjadikan hawanya itu sebagai pemimpin. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha. Dengan melepaskan arsalaha si hawa itu ya, ila mustahiyatiha kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa akuhu asiran sedangkan akalnya menjadi tawar. Maksudnya adalah mamnu'an min nahwi at-tafkiru fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi ta'ala. Ya, daripada contoh tafkiru berfikir di dalam nikmatnya Allah Ta'ala wa fi azamatihi ta'ala dan di dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Makanya akal yang harus dijadikan pimpinan dalam hidup kita. Jangan nafsu yang kita besarkan. Wal maqalatu thaminata asyar. Makalah yang ke-18. Kila dikatakan man taraka dzunuba raqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halal wa akala halala sifat fikratu. Gitu. Kelihatan ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dikatakan man taraka dzunuba, man siapa orang taraka meninggalkan ad-dzunuba sebuah dosa. Raqa qalbuhu, maka lembut hatinya. Atau maka dia tajam hati. Wa yuqbalu nasiha. Orang yang hatinya lembut maka wa yuqbalu nasiha, mudah untuk menerima nasihat. Wa yakhsha'u laha, dan khusyuk di dalam segala ibadah. Jadi orang kalau menghindari daripada dosa-dosa itu hatinya lembut. Hatinya lembut. Kalau dinasehatin gampang ya, nerima, ibadahnya juga khusyuk. Karena dia takut dengan dosa. Wa man tarakal harama, wa man dan orang tarakal harama yang meninggalkan sesuatu yang haram. Bil mad'umi wal malbusi wa ghairuhuma, di dalam makanan
wal malbusi dan pakaian, waghairihima dan selain daripada kedua, maksudnya meninggalkan haram hal-hal yang lain daripada makanan, minuman gitu. Wa akal halal sifat, wa akal halal dan makan makanan yang halal. Sifat maka jernih fikratuhu, pikirannya. Orang, kenapa di sini ada kata makanan, pakaian? Karena makanan ini jangan dianggap remeh. Boleh jadi kalau ada orang untuk ibadah tuh berat. Sholat berat, puasa susah, ngaji berat, ya kan? Tapi kalau giliran nonton konser, jauh, hujan-hujanan, bayar mahal, ya kan? Ngaji gratis, ya kan? Ngaji gratis, dapat snack, hidangannya, dapat kopinya, betul. Kadang bayaran juga nggak mahal, bener nggak? Bener. Tapi diributin mulu, bener nggak Mas? Bener nggak? Iya. Nonton konser mahal, bayar, jauh, desek-desekan, bau keringat orang, jabanin. Iya. Ngaji yang murah diributin, nggak mau ada lagi. Kadang-kadang kita kayaknya makhluk begini mah, gitu ya. Bener ya? Ya bukan nyindir, kenyataannya begitu. Dari dulu begitu baik kelakuan. Ya mohon maaf kalau kesinggung berarti masih halus hati. Kalau udah nggak kesinggung udah dablek namanya. Saya ngomong baik kan. Iya. Lah ngomong. Ntar giliran anaknya bandel, omel, setruk. Ya. Begitu kan? Apa semua kagak diajarin ngaji. Nggak dikenalin nama ustaz. Itu bagus. Begitu ya. Ya itu makal ya. Tapi ya begitu adanya. Wajahlah halalan. Kenapa makanan yang halal itu sangatlah penting? Karena makanan itu akan menjadi sumber tenaga yang akan ngalir di peredaran darah. Kalau orang makan yang haram, makan makanan yang subhat, maka ngalir di peredaran darahnya itu jadi hal-hal yang subhat. Ngalir dalam peredaran darahnya hal-hal yang haram. Boleh jadi buat ibadah jadinya berat. Makanya hati-hati nih, kita punya keturunan, punya anak, punya cicit, cucu, segala macam, istri. Mending kelaparan dah daripada dikasih makanan yang subhat apalagi haram. Benar. Mending kelaparan, tahan. Ada air putih, mending minum air putih daripada makan yang bukan haknya. Dulu ada kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi, ini rumahnya dia punya tetangganya orang punya pohon kurma. Punya pohon kurma. Lupa lagi nama sahabatnya siapa ini. Pulang. Ya pokoknya sahabat Nabi deh. Ini sahabat Nabi miskin. Mana levelnya udah fakir nih. Mau makan susah. Tapi kalau urusan ibadah sama Rasulullah, rajinnya paten. Tapi satu saat, ketika setiap sholat subuh, Rasul doa. Ini kenal lagi nih, habis bantai. Rasul doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia pulang. Di GP emang ada. Imam angkat doa masih banyak. Nggak pada nyingkir ya. Pergi dia. Sampai beberapa kali begitu Rasulullah kan manusia juga. Punya perasaan.
Nah, suruh sahabat, tanyain deh, itu si Anu ngapa ya? Setiap sholat nggak biasanya ikut doa sampai kelar, ini langsung pulang mulu. Emang saya punya salah kali ya? Akhirnya ditanya sama sahabat Nabi, ini salah satu sahabat yang tadi pulang, akhirnya ngadep ke Rasulullah SAW. Di depan Rasulullah SAW, dia menceritakan semuanya. Kenapa? Sebabnya dia kalau sholat itu langsung balik kanan, nggak ikut doa bersama. Ya Rasul, bukan ku tak cinta padamu, bukannya ku tak ingin berdoa berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Sungguh aku amat sangat merugi jika tidak bisa hadir, apalagi didoakan olehmu ya Rasulullah. Lantas apa gerangan dirimu pulang, wahai sahabatku? Aku takut ya Rasul, aku takut anak-anakku ketika bangun tidur pagi itu, yang dilihat adalah potongan buah-buah kurma yang ada di halaman rumahku, dan mereka memakannya. Karena aku tahu kurma-kurma itu adalah milik tetanggaku, bukan milikku. Jadi ini tetangga pohon kurmanya batangnya rimbun, buah kurmanya banyak. Kalau malam itu ketiup angin, juga pada rontok jatuh ke rumah si Fulan. Ya Rasul, sampai pernah aku saking takutnya, anakku yang paling kecil itu ketika aku pulang dari musola dan sholat bersamamu, anakku sudah lagi memakan kurma itu. Akhirnya tanganku masuk ke dalam mulutnya, sampai anakku harus memuntahkan kurma yang sudah dimakannya itu untuk kukembalikan kepada si pemilik. Rasulullah pun nangis. Rasul sampai segitunya nangis. Aku takut ya Rasulullah, aku diseret oleh anak-anakku karena aku membiarkan makanan yang subhat masuk ke dalam dirinya. Ya, ini makan, ya, ini mah makanan siapa be mah cari Bening lapar ya kan. Tuh cari dah kisahnya itu, panjang itu ceritanya. Intinya makanan pun harus dijaga, jangan sampai kita sembarangan di dalam memberi makan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk keturunan kita, karena mereka mutiara-mutiara kita yang harus kita rawat agar terus menggilap dan mahal harganya di hadapan Allah, menjadi insan yang kamil, yang bertakwa. Amin. Amin ya robbal alamin. Wadalah halal sifat, maka jernih siapa orang yang makan makanan halal, orang-orang yang meninggalkan haram. Fikratuhu, sifat jernih fikratu, pikirannya ala masnu'an fillah, ya, atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalatu ala ihya'illahi ta'ala, ya, menunjukkan atas apa ini, kehidupannya Allah itu ya, pada makhluk ihya, pada makhluknya Allah Ta'ala al-Khaliq, makhluk ya. Ba'dal mauti, setelah mati, wala wihdatihi, dan atas keesaannya ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadaratihi, dan kekuasaannya Allah Ta'ala, wa ilmihi, dan pengetahuan atau ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang meninggalkan keharaman, kelakuan haram, maka dia akan memikirkan urusan dia nanti setelah dia mati. Dia pikirin tuh, biarin deh lapar juga, yang penting selamat di akhirat. Daripada cari makan gak halal, daripada maksa-maksain malah. Makanya dulu manfaatnya masjid di zaman Rasulullah itu adalah sebagai satu buah tempat untuk mantau ada nggak di kampung ini yang dapurnya nggak ngebul. Makanya menaranya tinggi-tinggi kan, fungsinya tinggi-tinggi. Kalau di zaman sekarang kan buat naruh toa ya. Harusnya tuh buat mantau tuh, taruh di masjid ini nih, misalnya di atasnya ditaruhin, ya siapa kayak Pak RT mantau.
Lihat. Kalau DKM sih ya. Kalau DKM sih harusnya naik. Kalau DKM ya. Sudah WhatsApp kali Sekarang pada ngebul ya. Sekarang udah pada ngomong. Pada ngebul. Udah nggak pernah ngomong. Pada GoFood. Pada GoFood ya. Allah. Begitu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Ahlan. Wadhalika dan oleh karena itu gitu ya. Iya. Bi anta amala bi fikrihi. Bi anta amala. Bi anta amala gitu. Bi anta ta'amala bi fikrihi wa tadaburi bi aqlihi. Oleh karena itu kita seyogianya merenungkan bifikrihi dengan pikiran, watadaburi dan mentadaburi biaklihi dengan akal. Apa yang kita tadaburi itu? Tentang wahdaniyahnya Allah, tentang kudratihinya Allah, tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana kita setelah mati nanti, agar kita bisa nggak sembarangan ketika kita hidup di dunia ini. Anallahu khalaqahu, ya, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqahu menciptakannya min nutfatin dari setetes nutfah mani, ya, sperma, fi rahimi, di dalam rahim ibu, wa ja'alaha 'alaqatan, maka jadinya itu daripada setetes sperma tadi, 'alaqah apa segumpal darah, tsumma mudghatan, kemudian menjadi segumpal mudghah. Mudghah itu bentuk daging tapi masih segumpal ya. Iya. Mudghah. Janin. Ya. Belum. Tsumma khalaqa minha, gitu ya. Ya. Kemudian terciptalah minha, daripada tadi siapa alaqa mudghah itu, selanjutnya rahman, menjadi daging. Wa azaman, kemudian jadilah tulang. Wa uruqan, jadi urat. Wa asaban, dan jadinya sendi. Wa syaqalaha sam'an, dan terbukalah laha bagi daripada tadi bentuk-bentuk yang tadi sam'an, pendengaran. Sebetulnya kalau udah umur 4 bulan di dalam perut udah mulai itu. Jadi yang benar akikah itu usia janin dalam perut itu 4 bulan. Ditiupannya tuh segala macam di situ 4 bulan. Karena udah tercipta tuh pendengaran, wabasoran, dan penglihatan, wa'adha'a, dan anggota badan. Tsumma, kemudian sahalal khuruja li janin, sahala mudah al khuruja, lahir atau keluarnya siapa li janin, seorang bayi, min batni ummihi, dari perut emaknya. Gitu ya? Iya. Apa ini kepotongnya? Wa alhamahu irtidau sadiu ya. Ya. Wa alhamahu, kemudian diberinya ilham, irtidau sadiu, agar dia bisa netek gitu ya, nyusu. Stadion itu kan asi ya. Ya ada bayi kan langsung connect baik. Iya. Langsung connect cari susu emaknya gitu ya. Diilhamin dia. Dengan diilhami, dikasih petunjuk, konektivitas pada si janin, langsung yang dicari adalah asi ibunya. Agar apa? Agar tumbuh. Iya. Tumbuh seluruh yang namanya keperluan pada jasadiahnya dia.
Kalau yang bapak-bapak mah beda. Bapak-bapak beda ini. Ya, responnya Beda. beda. Ya. Bukan dialami Ustaz ya. Kalau ini diilhamin. Ya dilemes. Ya, kalau bapak-bapak bukan diilhamin lagi, bukan. Ya. Pikir sendiri dah. Enggak ngerti sih, jelasin aja kan. Wa ja'alahu fi awal amri. Ya, dan dijadikannya baginya siapa si bayi tadi? Fi awali amri, dia mula-mula apa itu? Umurnya. Amri itu perkara-perkara. Ya. Bila asnani enggak punya gigi. Seberapa kalau lahir tahu ada giginya. Apalagi giginya udah mulai caling. Jerit mah. Ya, kering. Sigarot. Ya kan? Allah juga tahu dikasih lahir bayi tanpa gigi. Bila asnani. Tanpa gigi. Tuma ambata laul asnani. Kemudian anbata tumbuh. Menumbuhkan lahu si bayi tadi al asnani gigi tumbuh. Mulai dah tuh emak pada kesakitan. Ya, mulai diganti susu formula ya, susu. Tuma asqata, kemudian gugur. Siapa? Gigi. Copot giginya. Kapan? Wa azalaha inda sab'i sinin. Ya, wa azalaha itu mulai hilang, mulai berjatuhan giginya inda sab'i sinin di waktu umur 7 tahun. Tuma agada, kemudian mengembalikan marotan ukhra. Marotan ukhra itu sekali lagi. Habisnya giginya pada gempal, pada copot gigi. Biasa gigi apa sih yang copot? Susu. Gigi susu ya. Kalau aki-aki bukan gigi susu lagi. Geraham. Gigi geraham. Ya. Suma akala itu dia. Suma ada hamaratan ukhra. Kemudian dikembalikan lagi. Ada itu kan kadang-kadang kita nyebut Idul Fitri ya. Kembali ke fitrah. Ada kembalikan siapa itu bayi tadi daripada gigi yang copot. Allah kasih gigi yang baru. Itu mas. Wa ja'alallahu ta'ala, dan menjadikan siapa Gusti Allah Ta'ala ahwalal abdi, keadaan seorang hamba mutaghayyiratan, ya, yang berubah-ubah. Min sagiri, dari dia kecil, ila kibari, sampai dia besar. Nggak ada orang kecil baik. Iya. Yang ada kecil muka tuh muka. Ya Bang? Yang ada badan kecil muka boros. Iya. Ini bahaya ini. Ya masa iya. Tambora, tampangnya boros sama. Ya. Aduh, Allah. Wa min syababi ila harami, dan daripada tadi tua itu syababi, ya, muda ila harami, kepadaku tua. Wa min sihatin ila saqamin, dari yang sehat sampai jadi sakit. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu, dan menjadikan siapa Gusti Allah al-'abda itu hambanya Allah, kulla yaumin yanam, tiap hari dia tidur. Wa yastaiqizu, dan bangun lagi. Kalau tidur terus ya modar itu mah. Ya, tidur, bangun lagi. Karena ada nggak yang bisa menciptakan respon konektivitas orang kalau tidur bisa bangun lagi? Itu siapa yang bikin itu? Allah. Keren itu. Yeah. Kalau yang orang tidur nggak bangun lagi, apalagi udah dipanggilin azan kagak bangun lagi, ada dua kemungkinan. Antara dia mati, kedua emang debut gitu loh. Males ya. Tuh. Segitu aja Allah pikirin tuh. Segitu aja Allah pikirin. Terus masih aja nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masih aja nggak terima kasih ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob. Abi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lah enak kan? Rasa tidur itu enak.
Coba bayangin orang nggak bisa tidur sampai berobat ke Cipto. Iya. Pak dokter, apa? Saya sakit. Sakit apa? Nggak bisa tidur. Jangan ngopi makanya. Udah nggak ngopi Pak. Nggak ngopi Pak dokter. Akhirnya dikasih obat. Ya. Akhirnya candu obat. Tidur mah berantakan. Tidur mah tidur ginjal. Waduh. Ini ya. Penting nggak bisa tidur ke dokter. Nggak bisa kentut ke dokter. Nggak bisa kentut, tes aja tanya ke rumah sakit Bakti Yuda Depok. Berapa ongkosnya? 8 juta. Nggak bisa kentut. 2006 ongkosnya 6 juta. Sekarang 2025. Ya naik kali, bisa 10 juta nggak bisa kentut. Mahal kentut. Makanya kalau kentut dicapin alhamdulillah. Tapi tahu tempat juga. Tapi tahu tempat juga. Bahkan menurut penelitian, kentut yang baunya benar-benar jahanam, yang baunya busuk itu, menandakan indikasi orang itu sehat katanya. Iya. Ya. Penyakit. Katanya, padahal dia makan busuk-busuk kali. Ya. Itu nikmat kentut ya Allah. Bayangin orang nggak punya air mata coba. Orang nggak punya air mata. Kebayang nih. Orang nggak punya air liur. Lu nggak punya air liur, nggak punya air mata. Mana tadi? Wayastai ilmu. Wa kadzalika, dan oleh karena itu. Oh enggak gitu. Wa kadzalika, dan demikian juga gitu ya. Demikian itu juga. Sya'wa. Oh iya. Rambut ini. Sya'u wa azbaru. Tumbuh dia rambut. Ada rambut wa azbaru. Dan kukunya. Ulama, dan bisa jadi keduanya itu saqata minha, rontok dari, ya kan? Raja ila makana, udah rontok, tumbuhlah lagi. Raja ila maka, kuku digunting, tumbuh lagi. Rambut dicukur, tumbuh lagi. Wa kadzalika al-laila wan nahar, dan begitu pula malam dan siang. Yatanawabani, ya, dengan beragam-ragam keadaan gitu ya. Ulama dahaba, kadang ketika dahaba hilang ahadahuma, salah satu dari keduanya, ja'al akhir, maka timbul yang lain. Maksudnya peredaran siang dan malam itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika syamsu, dan begitu pula matahari, wal qamar, dan bulan, wa nujuma, dan bintang, wasahab, itu awan ya. Awan-awan, kadang awan mendung, awan cerah, wal mataru, dan air dan hujan, kullaha, semua daripada itu, tajia, datang, wa tadhhab, dan pergi, ya, kadang hujan, kadang cerah. Itu semua udah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya bintang, awan, wa kadzalika qamaru, dan begitu juga bulan, yang mahiku kulla syahrin, yang muncul setiap sebulan, tsumma yatakamilu, dan kemudian sempurna itu ya, kamil, tsumma yang mahiku, dan muncul, kemudian muncul. Maksudnya bulan apa itu? Bulan purnama ya. Bulan yang sempurna kan kadang ada bulan yang separuh gitu ya. Iya. Ada bulan separuh, kadang ada bulan yang bulat gitu ya. Bulan. Wa kadzalikal khusuf, dan begitu pula gerhana syamsi, gerhana matahari, wal qamar, dan bulan. Jaitu yadhabu, ya, sekiranya pergi, do'u minha, cahayanya darinya, tsumma yahudu, kemudian kembali lagi.
Wa kadzalikal ardu dan apa? Demikian itu juga al ardu bumi, tanah, ya. Takunu bisiyata thumma yambatullahu fihal nabat. Siyah itu kering ya. Bumi yang ada itu kadang kering ya, sumayan itu ya, kemudian Allah menurunkan atau Allah tumbuhkan nabatas itu tumbuh ya. Fiha pada tanah kering tadi nabas itu tumbuh-tumbuhan. Sumayadhab kemudian kembali lagi kering lagi gitu ya. Minha darinya siapa tanah pata'udu kembali apa? Ya bisatan kering. Ya suka-suka Allah, kadang subur, kadang kering. Itu juga semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumatan bi tumaratan ba'da. Kemudian tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur setelah kering ba'da. Walladzi qadara 'ala dzalik, maka orang-orang yang qadar mampu ala dzalik atas hal tersebut tadi. Kullihi qadirun. Ya, semuanya itu qadirun atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ihya'il mauti, atas menghidupi orang-orang yang mati. Ba'da ihim ya. Setelah kehancuran fana ya. Kehancuran mereka fil ardi di bumi. Wa'ala abdi, maka atas seorang hamba ya, ayyuktira, harus banyak al-fikra, berpikir, bidzalika, atas hal-hal tersebut, hatta yuqawi iman, sampai sehingga dengan kita banyak berpikir tentang ciptaan kita tadi, gigi belum ada respon manusia daripada nutfah sampai akhir kita menjadi manusia, sampai peredaran alam semesta ini, sampai tumbuh-tumbuhan semuanya beraneka ragam. Qawil imanuhu, menjadikan kita orang-orang yang kuat imannya. Bil ba'thi, dengan dibangkitkan ba'dal mauti, setelah kita mati nanti setelah kita wafat. Wa yu'allimu anna Allah yab'athu, dan ketahuilah gitu, dan kita mengetahui anna Allah yab'athu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan. Wa yazadiyahu gitu ya. Dan Allah akan memberikan ganjaran, balasan bagi orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa, bi'amalihi, dengan amal-amalnya. Wa'ala, maka atas qadari pada tadi itu kehendak ya, qawatin imanihi, kuatnya imannya, bidzalik, dengan hal tersebut yajtahidu fi li ta'ati wa istinabul mukhalafati lisyar'i ya. Yajtahidu itu bersungguh-sungguh, fi ta'ati, di dalam ketaatan, wa istinabul mukhalafati lisyar'i, meninggalkan atau menentang, mukhalafati menentang, lisyar'i, hal-hal yang memang tidak disyaratkan atau hal-hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya mah kita perlu tahu siapa kita. Kita harus sadar dari mana asal kita, mau kemana kita, dari mana kita diciptakan, ya kan? Kita nggak mampu apa-apa kecuali atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi ini mengajarkan kita untuk tidak ngaku-ngakuin. Walaupun kita perkasa secara jasadiyah, walaupun kita banyak ilmu pengetahuan, merasa diri alim segala macam, ya, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan untuk dijadikan kesombongan. Dan yang selanjutnya adalah kita harus bersyukur. Allah sudah banyak kasih nikmat kepada kita.
Jangan kita kecilkan. Karena jelas tadi kan, Allah itu akan memberi ganjaran dengan apa yang kita usahakan. Jadi Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang tergantung amal ibadahnya masing-masing. Kalau dia memang orang yang taat kepada Allah, ya sudah barang tentu maka Allah akan memberikan tempat yang baik juga. Dan begitu pula sebalik. Jadi perkara-perkara begini sebenarnya bagi kita ini adalah harus dijalankan secara istiqomah. Karena kenapa? Kalau nggak dengan mudawamah, dengan istiqomah, lah kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan ruh kita lagi dicabut. Ntar kalau kita nggak istiqomah, lompongan kita lagi berbuat maksiat, roh kita dicabut, rugi kita. Dulu ada namanya kiai ya, siapa tuh yang ditantangin sama iblis itu? Barseso ya? Kisah Barseso tahu kan? Kiai Barseso itu. Akhir-akhirnya kan mau sebelah minta aja. Hancur imannya. Rusak imannya Kiai Barseso itu. Itu kan sering diceritakan di pondok-pondok pesantren itu. Kisah Kiai Barseso. Ya, satu makalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah Tasi'ah ya? Iya. Tasi'ata asyarah, makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'il ati'ni fima amartaka wala ta'sini fima nasahtuka. Uhiya diwahyukan ila ba'di kepada sebagian ya, al-anbiya'i, sebagian para nabi gitu ya. Ati'ni, taatlah kepadaku ya. Taatlah kepadaku fi amartuka, di dalam terhadap apa saja yang kuperintahkan kepada padamu. Wala ta'sini, dan janganlah kamu maksiat kepada padaku. Fima, di dalam apa-apa nasahtuka, pada apa saja yang kunasihatkan kepada ai, maksudnya fima da'watuka, fima di dalam apa-apa da'watuka terhadap apa yang aku sampaikan kepadamu, ila ma fihi salahu, ila terhadap ma apa-apa fihi di dalamnya ya, nasihat tadi as-shalah, yaitu soleh, perbuatan kesolehan yang baik. Wa nahiyatuka, dan apa-apa yang dilarang kepadamu, ama fihil fasah, yang apa nih, kehancuran ya? Ama fihil fasad, yang di dalamnya ada kehancuran. Ya maksudnya adalah kita menjalankan apa-apa yang memang sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan, ajarkan kepada kita, nasihat-nasihatnya, dakwah-dakwahnya, agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh sehingga kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Menjadi orang yang bermanfaat, walaupun dengan pengetahuan yang sedikit manfaat, walaupun dengan kemampuan yang tidak kemampuan fisik yang tidak tidak sama dengan orang-orang yang lain, lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Sama pendengar sahabat Al-Quran dan sahabat kajian ngopi bersama gitu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tergolong orang-orang atau manusia-manusia yang bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang ada pada tubuh kita nih yang nempel, ataupun yang ada ngikut pada tubuh diri kita ini, kayak keturunan kita, istri kita, makan, harta, segala macam. Sehingga dengan kita bersyukur itu, maka ziyadah, Allah akan terus tambah nikmatnya. Kemudian tadi apa yang makalah sebelumnya disampaikan bahwasanya yang makalah yang ke-17 tadi apa tentang apa tadi? Kan? Man kana hau amirun. Dan jangan jadikan nafsu itu sebagai pemimpin. Ya,
pemimpin di diri kita. Jadikanlah hal itu pimpinan kita. Yang tadi saya kiaskan seperti nahkoda memiliki ABK. Jangan jadikan si nafsu itu nahkoda, sedangkan akal itu ABK-nya. Justru nafsu menjadi ABK-nya, akal menjadi nahkodanya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Oh ya. Tadi kan Ustadz bilang di saat kita emang nggak punya, lebih baik kita makan yang ada gitu ya, makan yang ada atau menahan lapar gitu ya dengan apa yang ada aja, dibanding kita memakan makanan yang haram gitu ya. Apa subhat aja nggak dianjurkan, apalagi yang haram. Nah, gimana untuk orang yang baru sadar nih, Ustadz, oh ternyata dulu itu saya pernah ngasih makan istri dan anak saya dengan yang haram gitu. Nah, makanan yang haram itu kan sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh keturunan kita, ke dalam tubuh kita juga. Itu pendapatnya gimana, Ustadz? Bagaimana cara mensucikannya, Ustadz ya? Iya. Yang enak pakai mic tadi masuk ya. Bagaimana caranya kalau kita udah terlanjur yang namanya makan hal yang subhat, apalagi naudzubillah yang haram gitu ya. Benar. Kita nih sebagai anak, saya bilang kita sebagai anak, tentunya kan berarti kan kita punya orang tua. Dan kita bisa jamin nggak orang tua kita itu sudah memberi makan kita itu yang halal? Nggak bisa. Nggak bisa jamin kan? Nggak bisa. Oke, katakan orang tua masih ada, kita tanya, bah, abah itu ngasih makan kita halal kan? Ini bukan nyinggung nih bah, nanya doang. Wallahi halal. Yakin, aku yakin. Kalian anak-anak abah nih, abah kasih makanan yang halalan dan thayyibah. Baik. Kalau kakek gimana? Ngasih makan apa? Kakek udah nggak ada, nggak bisa jawab. Katakan kakeknya masih ada. Yakin bahwa kakek makasih makan apa? Halal semua. Ayahnya kakek. Uyut. Ayahnya uyut lagi. Terus siapa yang bisa jamin? Karena kita bukan manusia yang maksum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan hal yang seperti ini? Aneh nggak bilang kalau sudah terlanjur makan ya. Ini aneh pakai hal yang lebih halus lagi. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang memang sadar betul kita pernah makan yang haram, apalagi memberi makan yang haram kepada keturunan kita, baik terang-terangan ataupun dengan terpaksa. Yang terpaksa banyak, kita nggak bisa deh yang namanya. Sekarang gini ya, ada orang pengamen, ngamennya masak gitu, kita kasih. Ya kan? Kita kasih. Apakah itu bisa halal? Apakah itu jadi yang haram? Kan nggak tahu hukum itu kan. Tapi kalau yang namanya masak bisa jadi yang ngasih nggak ridho. Iya. Ini bahaya kan? Bagi si pengamen, wah udah dikasih. Tapi orang yang ngasih belum tentu ridho. Apalagi yang boleh mencuri. Ngobatinnya gimana? Pertama dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Yang disebut taubatan nasuha adalah taubat yang kita lakukan secara lisan kepada Allah dan secara amaliyah menyeluruh, nggak mau melakukan itu lagi. Terus bagaimana kalau yang udah telanjur ngalir darah kita? Ditempa dengan zikir. Makanya kalau di zikir yang Anda pelajarin ya, yang Anda dapat dari Suralaya nih, Abah Syekh Ahmad Saidullah Qadjullah Arifin, Allahu yarham Abah Ano. Itu gempuran zikirnya tarikannya la ilaha illallah. Ditarik kata la, tidak
ada Tuhan, haknya di sini. Ini dia nih yang ngegempur yang namanya tadi tuh yang subhat, yang haram, yang masuk di sini, yang kita gempur di sini adalah iblisnya, setannya. Illallah, masukin Allah di sini buat menetralisir itu. Insya Allah, Allah maha. Itu. Nah, bagaimana orang yang belum tahu tentang kaidah zikir itu, Zat? Sholat tobat. Sebelum sholat wajib, sholat tobat. Sholat wajib, belum sempat tobat, takut ketinggalan jamaah. Habis sholat wajib, sholat tobat. Perbanyak sholat tobatnya. Perbanyak istighfarnya. Berbanyak husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari tentang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berdasarkan zon manusia itu sendiri. Ya kan kemarin makalahnya begitu kan. Allah berdasarkan rasa hamba itu sendiri. Bahkan Allah lebih dahsyat, dia bilang apa? Jika menurutmu sekutu-sekutuku itu, ya, yang kau anggap ampuh, sakti, jitu di dalam memenuhi kebutuhanmu, ya, maka aku lepas. Kau tidak akan mendapatkan diriku. Silakan baca surah Al-Kahfi ayat terakhir. Baca tafsirnya. Tentang di mana Allah nyatakan betapa riya itu pun termasuk syirik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengaku-akui apa yang ada pada dirinya itu boleh dia. Padahal itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ente tadi. Bagaimana kalau itu sudah mendarah daging segala macam? Lakukan taubat. Perbanyak pikir, sudah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan yang begitu, orang yang berbuat lebih parah daripada itu, dosanya banyak, segala-galanya banyak terhadap kemaksiatan, tapi yakin ampunan Allah, maghfirah Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada dosa seorang. Allah, mudah-mudahan terjawab. Amin. Jawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ini buat bahan renungan kita, introspeksi diri kita. Kita ini bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa atau salah. Ya. Pasti yang namanya kita kecil pernah yang namanya nyambitin mangga orang. Ya, main di kebun orang, nggak izin lagi, ada rambutan kita sengget, kita makan. Namanya bocah begitu kan? Iya. Makanya ini pelajaran buat kita nih, yang punya pohon buah di rumah segala macam, udah amatin ya Rab, siapapun orang mau ngambil nggak izin sama saya halal. Niatin aja deh, begitu aja deh. Kasihan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita buat di akhirat kelak. Apa nih? Kalau tadi kan bisa bilang mesti halal. Oke. Iya. Gimana ya? Cukup dengan halal aja, nggak perlu toyib. Kan ada halalan toyiban. Kita tuh biasanya mintanya kan halalan toyiban. Tadi Ustaz kan ngejelasinnya halal aja gitu. Apakah udah cukup halal aja tapi nggak pakai toyibnya atau harus gandeng dua-duanya bisa? Halal belum tentu toh. Toyib. Toyib belum tentu halal. Makanya harus sepaket. Udah halal, kudu toyib. Biar apa yang kita makan itu juga menyehatkan buat diri kita. Jeroan kambing halal, kalau nggak boleh nyuri. Ya enggak? Benar ya? Apalagi ampela, jantung, ucus, ya, yang doyan apa itu namanya anduk ya, anduk sapi bikin soto, wah anjir kan tuh, babat tuh, halal, asal bukan boleh mencuri. Halal, kita bisa ada konsep halalnya, Beb. Halal, tapi bukan boleh mencuri. Tapi kalau bicara toyib, belum tentu. Bahkan bisa dinyatakan itu nggak toyib, nggak bagus. Apalagi berlebihan. Makanya ini diajarkan untuk yang namanya, kan kemarin ada kata syafakoh kan. Syafakoh ini berulas asih juga sama diri kita. Sayang, kita punya kapasitas diri. Jangan rakus juga. Gitu loh. Allah sangat sayang.
Rahman Rahimnya Allah, makanya bilang makan yang halal juga yang baik, halalan thayyibah, halal dan baik. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita sehat. Kalau sehat kan ibadahnya. Benar? Benar. Lah kalau orang sakit asam urat, sujud susah, rukuk susah, apalagi kena Kesiksa. vertigo, sujud muntah, bisa. Itu tujuannya Allah. Kenapa? Orang Islam itu harus sehat, bagar, kuat. Zaman Nabi itu kan begitu. Gagah perkasa, buat perang segala macam. Latihan yang luar biasa. Ya jadi begitu, mudah-mudahan terjawab nih ya, halalan thayyibah ya. Ada lagi Ustaz? Izin Ustaz. Iya, enggak. Kan sekarang banyak yang relate nih Ustaz ya di kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mungkin aja, kita kan nggak tahu ya secara johir, mungkin aja terpaksa mencari nafkah dengan cara yang haram gitu ya. Mungkin dia karena kita sebut mungkin karena mungkin dia sendiri yang tahu gitu kan. Kita hanya melihat secara johir. Gimana hukumnya kalau misalkan si orang ini bilangnya ini mah darurat aja karena kalau nggak begini nggak ada gitu. Pendapatnya gimana Ustaz? Oke. Itu kan mirip sama lagunya Romai Ram itu ya. Yang mana tuh? Banyak orang berkata gitu kan. Ya. Jadi gini. Kalau orang melakukan perbuatan pekerjaan yang haram dengan alasan darurat. Ini kita harus lihat dulu. Daruratnya apa dulu? Contoh yang paling kita sering lihat apa? Seorang tentara di hutan. Seorang tentara di hutan ini ketika dia kehabisan pasokan makanan segala macam, maka secara fikih dia boleh makan binatang yang dilarang oleh agama Islam. Tapi dengan syarat di sekitar dia yang ada cuma itu doang. Nggak ada lagi. Umpamanya udah lapar nih, kalau nggak makan mati dia, sia-sia, sakit, bisa kejang-kejang karena udah nahan lapar. Di depan dia cuman ada seekor ular gitu. Ular ke buaya ke, boleh itu dimakan, tapi dengan satu syarat, hanya untuk sekedar menyambung hidupnya, bukan untuk berkenyang-kenyang. Apalagi dibumbuin. Apalagi dibumbuin. Nggak boleh. Ya, apalagi nambah. Ini nggak boleh. Nah, ini baru yang disebut darurat. Tapi kalau orang mencari nafkah, ya, mencari nafkah dengan cara, contoh, maaf, minta-minta, dengan kaki ditekuk, padahal kakinya masih bagus, ya nggak? Dengan mata yang buta, tapi anggota badan yang lainnya masih bekerja. Kan minta-minta dilarang sama agama sebenarnya. Nggak boleh itu kan sebetulnya. Apalagi yang maksa-maksa, gitu kan. Terus kemudian misalnya mencuri di bank segala macam karena udah kepepet, datang ke Alfa ngambil roti, akhirnya ketangkap digebugin, ya kan? Iya, kayak gitu. Hal darurat inilah tidak akan terjadi kalau ada orang-orang di lingkungan itu yang peka terhadap, peduli terhadap sesama. Gitu loh. Makanya timbul darurat ini karena di sekitarannya udah buta tetangganya, buta orang yang nggak peka, apalagi pemerintahannya tuh yang lingkungan itu harus peka. Dilihat, nggak bakal terjadi. Kalau masih terjadi udah begitu, itu beda lagi urusan, itu bukan darurat namanya, ya, bukan darurat itu mah. Emang tabiatnya, emang rakus. Lah sekarang bayangin, perut udah kenyang, tapi masih aja korupsi, kan berabe urusannya. Mobil udah ada, tapi masih korupsi, kan berabe jadinya. Begitu. Jadi kita harus pahamin dulu nih konteks daruratnya yang seperti apa. Kalau yang sifatnya memang ngakal-ngakalin, Allah maka bisa diakal-akalin dengan hal yang begitu. Ya Rob, ini makan darurat ya Allah. Padahal radius 5 meter, kemudian di depan itu banyak apa? Banyak tumbuhan yang halal, bisa ada buah apel, ada apa. Alasannya cuma ada ular ya Rob di sini yang lewat. Jadi harus ikhtiar dulu kayak orang tayamum. Ya kan?
nyarinya bukan cuma se-RT kan. Iya. Kalau bisa berapa desa dulu dicari air yang sifatnya, tapi tidak kita ngitung nih kalau kita nyari ke sono waktu zuhur masih keburu apa enggak nih. Begitu maksudnya. Tapi kalau seumpamanya kita misalnya di mana ini di Raga Jaya, kita nyarinya sampai ke Bojonggede yang berjam-jam, wah ini mah zuhur habis, boleh tayang. Itu darurat seperti itu yang dimaksudnya. Bisa. Jadi tidak menyepelekan kata darurat itu Ustaz ya. Lah iya. Jangan kita dikit-dikit menganggap darurat itu jadi buat alasan klasik dalam diri kita untuk berbuat sesuatu yang ngegampangin diri kita gitu, instan. Jangan bilang misalnya udol darurat Berubah. ya punya modal segini kali baik ya kan, ingat judul jadi menang lebih banyak gitu kan. Ngakalin. Iya ngakalin. Ngakalin nggak boleh. Saya nggak bisanya buka namanya usaha ya begini aja lah ya, beli murah jualnya mahal berlebihan gitu karena darurat kebutuhan ya, nggak boleh juga kan. Kan nggak diajarin juga apa misalnya ya gadai dalam gadai gitu kan. Misalnya nih antum gadai motor sama nih dan pakai aja motor nggak apa-apa, iya siap ini 5 juta pegang gitu kan. Mentang-mentang gadai suka-suka motornya dia neoplos, balik udah dibedelin udah kagak ada itu kan, karbonnya diganti, nggak dirawat kan jadinya haram juga. Makanya nanti kali-kali boleh buka tuh bab gadai, bagaimana gadai yang syar'i itu yang bagaimana. Pergadaian boleh, tapi kan kebanyakan pergadaian di kita mah kacau berantakan. Karena konsep adanya pergadaian itu konsepnya yang mendasar adalah esensinya adalah ta'awun, nolong. Kalau kita pakai konsep menolong, maka mudah. Motor ente aneh rawat, waktunya ganti oli aneh ganti, walaupun bukan motor aneh. Balik ente ngasih motornya sehat, kawannya pulang sehat. Karena sifatnya ta'awun, nggak ngelebihin, nggak ngurangin. Itu gadai yang syar'i namanya. Kan begitu. Kalau ini kan beda. Mentang-mentang gak, karena orang malah nyari gadaian kan. Tujuannya apa? Buat motor adruk-adrukan. Iya. Itu perhatiin deh. Ayo cari motor gadaian gak apa-apa, gak ada surat-suratnya. Gak ada surat-suratnya gak apa-apa. Orang buat adruk-adrukan. Kadang-kadang kan begitu. Gadaian ini aneh kebutuhan buat bayar anak sekolah. Tolong dah gadaian sebulan nih. Wah kesempatan nih, ya udah gadaian. Motor semuanya dipakai. Ada tanggulan, kubur. Nggak mikirin bukan motor gua. Iya. Ya, motor dia, bodo amat. Kan banyak yang begitu. Ya ini nggak begitu pengalaman lah tentang pegadai-gadai gitu ya. Di lapangan seperti apa yang aneh tahu halnya, kayaknya banyak yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi darurat yang dimanfaatkan buat unsur Kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi yang akhirnya timbul makdurat. Banyak mudorotnya gitu. Bahaya. Ayo Doi. Salas. Cukup. Abang. Maju. Udah kedengeran. Pakai buat Sini ini, dari sini. Beneran sudah. Gini saat mau tanya tadi masalah nafsu dan akal. Kan kalau nafsu kita buang lah, gitu. Kita pakai akal. Nah akal itu sama hati sama nggak? Maksudnya kan kadang pikiran akal kita begini, tapi hati kita mentak. Nah itu yang kita pakai hati atau yang dipakai hati apa akal ini? Karena kan suka bentar kan hati kita kayak gini, tapi pikiran kita mikir gini. Nah itu yang kita pakai akal Hati atau hati kita. Kenapa nafsu kita buang? Gitu Tat. Makasih Tat. Berat ini pertanyaan. Jadi juga nih simpulan nih, ada akal, ada hati, ada nafsu. Oke, kita jawab dulu satu-satu ya. Akal itu secara ini kan pola pikir ya. Akal gitu ya. Biasanya akal itu punya konektivitas gitu ya, tersambung kepada hati.
lewat sini kira-kira aman nggak ya, ada begal nggak ya, begitu kan? Iya. Kata siapa tuh? Hati. Kata hati. Hati. Akal berpikir, benar ya? Iya. Akal bermain itu. Nggak tahan gitu kan. Lewat sono jauh, lewat sini lebih dekat. Tapi ini dekat ada begalnya nih, takutnya gelap nih, banyak pohon bambu. Nah. Lewat sono agak jauh tapi aman, banyak penerangan jalan. Main tuh akal kan? Akal tuh yang merespon, yang merespon buat bagaimana cara agar dia selamat kan? Hati ya akhirnya dikuatkan oleh hasil respon si akal tadi. Ah udah dah, aku yakin hatiannya perasaan kalau lewat sini biar kata jauh lebih aman. Yang ketiga, nafsu. Ya kan? Kalau nafsunya yang dijadiin duluan, bodo amat mau begal mau kagak kan. Tuh akal udah ngerespon tuh, akal lama itu tuh. Tapi nafsunya yang lebih diutamakan, yang menjadi pemimpin nafsunya, nggak peduli lah lewat situ aja. Sama di dalam hal maksiat. Masih muda. Masih lama. Masih lama. Gitu kan? Masih tobat. Itu yang ngomong siapa? Nafsu. Nafsu hati. Padahal hati kecil ngomong. Ini kan haram ya kalau main-main ke sini nih. Iya. Ya kan? Akal berpikir. Hati respon. Karena hati nggak pernah bisa bohong. Hati bisa bedain. Mana yang kagak bagus, mana yang bagus. Mana yang tidak benar, dan yang tidak benar. Akal berpikir. Ntar kalau gue lagi berbuat tiba-tiba gue mati gimana? Kalau nafsunya yang diduluin, akalnya yang dikungkung, yang dijadiin budaknya, ini mati. Pikiran sama hatinya, kolbunya mati. Nafsunya yang digede-gedein. Tanggung, udah nyampe. Tibang gitu. Sekali dong. Kan begitu. Sekali doang besok bisa tobat. Gitu deh. Karena nafsu itu memang diciptakan ada tiap diri manusia. Bahkan bukan nafsu manusia doang. Binatang yang nggak punya akal punya nafsu. Jadi manusia yang tinggal balikin aja, yang mendominasinya adalah nafsunya, sama dengan binatang. Iya. Apa baik kan? Iya. Nggak perlu ada pernikahan ayam. Iya. Ya kan, mau betina siapa? Gas. Kucing, mau kucing siapa? Oen, gas. Yang burik digas. Kucing, nafsu punya, akal enggak. Inilah hebatnya Allah menciptakan manusia dengan chip-chipnya itu. Ada akal, ada hati, kolbun, ada sudur, ada yang disebut nafsu. Makanya Sayyidina Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu sebagai ujian. Ini baca lagi itu. Sebenarnya nafsunya Nabi Adam itu cakep itu. Terkontrolnya luar biasa. Karena memang ujiannya, memang udah skenario Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadinya kita semua. Allah alam, kalau nggak ada Nabi Adam maka dia buakul dia nggak jadi kita. Ya, yang perempuan nggak punya hiasan, ya bete juga ente laki-laki kan. Kalau perempuan nggak punya hiasan yang tersebut itu, ya nggak ada. Itu kira-kira terjawab nggak? Kalau misalkan nafsu kita sampingkan nih, hati dan pikiran, kadang kan nggak ada, suka nggak sinkron nih. Kadang suka nggak sinkron di hati. Contoh dari pikiran, kita mau ini kayak kalau gua ambil nih begini nih, ya kan, bagus lah gitu kan. Tapi di hati kayak nggak seret nih dengan gua ambil ini, kayak gua nggak seret gitu kan. Kalau ngeplan kita bagus begini. Hati itu kan kadang terbesit kan gitu kan. Nggak, tapi kan nah itu kita ngikutin hati kan biasanya langsung pertama kan gitu kan. Nah itu kita ikutin langsung, jangan pola pikir akal kita gitu. Ini dengan kita ambil, misalkan contoh kita ambil pempek, kita bisa jadi kenyang gini kan. Tapi di hati jangan, tapi gak ada alasan gitu, nggak. Nah itu kita ikutin. Ini maksudnya
nggak semua nafsu itu buat hal-hal yang jelek aja. Hmm. Dalam ibadah juga kita harus punya gairah. Iya. Gairah itu ya nafsu itu. Sholat, puasa, gitu lah. Nafsu itu nggak semata-mata hanya untuk hal-hal yang negatif. Kita juga harus punya gairah. Kalau pertanyaan ente yang barusan terkait mana yang harus saya dulu, ya kan? Itu kan konsepnya masih konsep negatif gitu kan. Coba ente pakai konsep positif terhadap ibadah, pakai nafsu yang mana gitu kan. Nanti ente tadi bilang apa, ngambil tempe, Bisa ya. misalnya ngambil tempe, kenyang nggak ya? Ini apa gitu kan, kata ente begitu kan. Ya inilah makanya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ada namanya konsep istikharah. Agar tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau dalam kajian usul fiqh, al-yakinu la yudzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa dengan pada keraguan. Ya, contoh, kita udah wudhu nih, sholat zuhur, duduk ngaji nih. Yakin kita udah tadi duduk begini, lupa dong asik ngaji. Duduk asar, Allahu Akbar, asar. Asar belum batal tadi. Duduk. Yakin nih. Kalau emang yakin, ya sudah, nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau timbul keraguan-raguan, al-yakinu la yudzalu bisa. Syak itu rasa ragu ya. Rasa ragu. Afdolnya dia wudhu lagi apa beratnya wudhu sih? Begitu loh. Itu kan antara respon si akal dengan hatinya kan. Baru nafsu yang tergerak. Wudhu lah. Nggak usah. Kan gitu kan? Ya ente hadir ke sini, ya ada nafsu, ada keinginan. Nafsu itu artinya keinginan. Itu kan dasar. Ada keinginan hadir gitu. Belum lagi kalau kita bahas masalah qalbun, wah banyak itu kajian tasawuf, ada yang namanya hati, ada namanya fuad, itu segala macam aneh. Belum bisa bahas hal-hal kayak begitu, itu obrolan rahasia gitu. Ada macam-macam yang makrifat kemarin itu. Alas, any question please? Yes. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup bisa terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jumpa lagi insyaallah di pekan depan. Allahumma fiqillah wa bitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.